Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Wulan Afifah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya, Prodi Manajemen semester 3 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRM atau Customer Relationship Management Strategy. Pengertian dari CRM sendiri adalah sebuah pendekatan baru untuk mengelola hubungan antara korporasi dengan pelanggan bisnis. Dengan hubungan ini, harapannya terdapat komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kepada perusahaan dan juga nilai tambah yang terus-menerus. Saat ini, implementasi CRM hampir selalu menggunakan teknologi untuk menarik pelanggan baru yang menguntungkan hingga mereka memiliki ketertarikan pada perusahaan. Strategi tersebut ada 5. Yang pertama yaitu reduce the rate of defection, yang kedua increase longevity, yang ketiga enhance share of wallet, keempat terminate low profit customer, yang kelima focus more effort on high profit customer. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu reduce the rate of defection, yang artinya tingkat cacat pada produk merupakan suatu kondisi negatif pada hasil produk. Jika produk mengalami kondisi tersebut, maka perusahaan harus segera melakukan peninjauan dan evaluasi untuk menemukan penyebab dan solusi munculnya permasalahan tersebut. Cara yang tepat untuk menurunkan resiko defect rate ini adalah dengan cara melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang mungkin bisa menyebabkan kualitas produk tidak sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk tersebut, yaitu yang pertama faktor manusia atau operator. Faktor manusia atau operator misalnya, perusahaan memang seharusnya melakukan peninjauan terhadap kinerja terhadap semua SDM perusahaan. Faktor yang kedua yaitu metode pengerjaan yang salah. Jika kesalahan produksi disebabkan oleh metode pengerjaan yang salah, maka hal ini seharusnya menjadi evaluasi diri bagi perusahaan. Setiap karyawan yang bekerja di bagian produksi memang harus benar mengerti metode yang tepat untuk menghasilkan barang yang berkualitas sempurna. Faktor yang ketiga yaitu faktor mesin produksi yang tidak berfungsi dengan baik. Mesin merupakan organ penting perusahaan yang mempunyai peran besar dalam proses produksi. Itulah sebabnya mengapa mesin juga membutuhkan manajemen pemeliharaan, sehingga mesin perusahaan selalu dalam kondisi siap pakai. Kemudian strategi yang kedua yaitu ada increase longevity, yang artinya meningkatkan umur panjang. Ini memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengembangan bisnis yang sehat perlu diawali dari tahapan discovery yang berupaya memetakan potensi-potensi yang masih dapat dioptimalkan. Yang kedua yaitu strategi mengupayakan penentuan prioritas pada faktor-faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan. Yang ketiga rallying cry, yang artinya perlu adanya informasi mengenai strategi bisnis perusahaan yang ditujukan ke seluruh elemen internal dengan cara yang paling efektif. Dan yang terakhir yaitu people. Perusahaan perlu memperhatikan sumber daya manusia yang memiliki energi, potensi, dan passion yang besar setelah fase-fase perencanaan yang sudah dilakukan. Kemudian ada strategi yang ketiga yaitu share of wallet, yang artinya meningkatkan berbagai dompet. Jika bisnis sudah bisa dikatakan berjalan, maka langkah selanjutnya adalah memperluas pangsa pasar. Memperluas pangsa pasar bisa dikatakan memperbesar bisnis. Hal ini dikarenakan jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat, termasuk juga tenaga produksi yang akan meningkat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu yang pertama, tambahkan produk serta layanan baru. Yang kedua, menjual produk kepada konsumen yang sudah ada dengan meningkatkan jumlah. Yang ketiga, memperluas area pasar ke tempat baru. Yang keempat, targetkan pasar serta pelanggan baru.
Pada umumnya, pebisnis akan mempromosikan produknya berdasarkan demografi atau lokasi tertentu seperti jenis kelamin, usia, atau kebiasaan yang dilakukan oleh pelanggan. Cara yang kelima yaitu masuk pada sistem penjualan baru. Dan yang terakhir, mengambil bisnis lain. Mengambil alih usaha atau bisnis orang lain yang sudah meningkat atau yang akan menjadi pesaing pada perusahaan Anda bisa jadi akan menjadi cara untuk peningkatan jumlah pelanggan Anda. Kemudian strategi yang keempat, ada 10-minute low profit customer, yang berarti akhiri pelanggan dengan keuntungan rendah, yaitu untuk menghindari kebutuhan langsung, menghilangkan pelanggan. Pemasar dapat mendorong pelanggan yang tidak menguntungkan membeli lagi atau membeli dalam kuantitas yang lebih besar, melewatkan fitur atau layanan tertentu, membayar jumlah atau komisi yang lebih tinggi. Kemudian strategi yang kelima yaitu focus more effort on high profit customer, yang artinya lebih memfokuskan upaya pada pelanggan dengan keuntungan tinggi. Di sini ada 6 strategi bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas, kedua, meningkatkan target pasar, ketiga, kreativitas dan inovasi, keempat, promosi efektif, kelima, manfaatkan teknologi, dan yang keenam, manajemen bisnis. Lalu di sini saya akan beralih ke the customer development process. Langkah-langkah untuk customer development, yang pertama ada customer discovery. Di dalam sebuah perusahaan startup, para pendiri menetapkan visi produk lalu menggunakan proses customer discovery untuk menemukan pelanggan dan pasar untuk visi tersebut. Dan customer discovery perlu dicari siapa pelanggan Anda, masalah apa yang perlu dicari solusinya, fitur apa yang akan menjadi solusi, berapa banyak pelanggan yang akan membayar untuk memecahkannya, dan lain sebagainya. Lalu kedua ada customer validation. Customer validation membuktikan kalau bisnis yang telah diuji atau iterasi atau pengulangan dalam tahap customer discovery memiliki sebuah model bisnis yang dapat berulang atau tumbuh dan dapat menarik sejumlah pelanggan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan yang menguntungkan. Pada proses customer validation, perusahaan startup harus bisa memperbaiki, memperkuat, dan menguji sebuah model bisnis perusahaan dan juga menetapkan harga dan strategi-strategi saluran penjualan, serta memeriksa siklus dan proses penjualan yang diajukan. Yang ketiga yaitu ada customer creation. Pada customer creation, perusahaan mengalami awal kesuksesan. Pada tahap ini, perusahaan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk tumbuh dengan menciptakan permintaan pengguna akhir dan mendorongnya masuk ke seluruh penjualan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu company building. Pada titik ini, secara fundamental, ini bukan lagi sebuah organisasi yang berorientasi pada pencarian. Company building memfokuskan kembali energi timnya pada eksekusi, mengganti tim customer discovery-nya menjadi departemen formal dan struktural seperti penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang customer relationship management strategi dan juga the customer development process. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.